An Abi Umar an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sallallahu alaihi qala ia berkata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq dia adalah orang yang benar dan dibenarkan. Shadiq bila orang benar juga dibenarkan. Inna ahadakum semuanya salah seorang kalian yujma'u khalquhu dikumpulkan ciptaannya fi batni ummihi dalam perut ibunya arba'ina yawman 40 hari nutfah dalam bentuk cairan ya air mani nutfah thumma yakunu ala kemudian berbentuk segumpal darah mithlu dzalik thumma yakunu mudghah mithlu dzalik kemudian 40 hari setelah itu dia berbentuk daging gumpalan daging kemudian thumma yusallu ilaihi al-malak kemudian diutuslah kepada malaikat lalu wa yanfukhu fihi ruh ditiupkan kepadanya ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat dan diperintahkan kepada manusia itu dan itu 4 kalimat biqadri rizqihi yaitu dengan menulis rezekinya wa ajalihi dan ditetapkan ajalnya wa amalihi ditetapkan amalnya wa syaqi ditetapkan apakah dia celaka atau sa'id atau bahagia. Fa walladzi la ilaha ghairuhu yang tidak ada ilah kecuali dia. Inna ahadakum sesungguhnya salah seorang kalian kelak ada yang kelak la ya'malu bi amali ahli jannah benar-benar dia melakukan amalan ahli surga amalan penduduk surga hatta ma yakunu bainahu hatta sehingga jarak antara dia wa bainaha dan antara kematiannya illa dirah kecuali satu hasta wa yasbiqu alaihi kitab sudah tertulis baginya kitab catatan pada masa terdahulu banyak malu bin amali ahli nar lalu dia melakukan amalan-amalan ahli neraka atau penduduk neraka ayadkhuluha lalu dia masuk neraka wa inna ahdakum semuanya ada salah seorang kalian la ya'malu dia benar beramal bi amali ahli nar dia melakukan amalan penduduk neraka hatta ma yakuna sampai adanya jarak dia antara kematiannya wa bainaha illa jarak satu hasta asbiqu alaihi kitab ternyata catatan sudah tertulis takdir sudah menentukan dia ya wa ya'malu bi amali ahli jannah lalu dia melakukan amalan penduduk surga fa yadkhuluha lalu ia masuk surga. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Imam dimuliakan Allah, hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita akan fase kehidupan manusia. Ya, tahapan-tahapan manusia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana maksud dari hadis yang mulia ini yang telah kita sampaikan tadi, yang telah kita bacakan tadi. Dari Abi Hurairah dan dari Abi Abdurrahman bin Mas'ud. Jadi periode hadisnya adalah salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah telah menceritakan kepada kita wa huwa as-shadiqul masduq. Rasulullah itu adalah orang yang benar dan dibenarkan. Ya. Maka para ulama di sini menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataannya adalah wahyu.
ada garah lewat kan, ada yang tidak manfaat. Tapi Nabi SAW perkataannya itu adalah semuanya benar dan bisa dibenarkan. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu beliau mengatakan perkataan Nabi, sesungguhnya salah seorang kalian yujma'u dikumpulkan ciptaannya fi batni ummihi, pada perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, tetesan mani. Apabila mani itu sudah akan menjadi, kemudian mani itu akan menjadi alaqah. Kalau setelah 40 hari setelah itu mani itu akan menjadi gumpalan darah. Kemudian mani itu setelah 40 hari ke depan dalam bentuk daging. Ini proses penciptaan manusia. Thumma yursalu ilaihi malak, kemudian diutus kepada para malaikat. Malaikat diutus untuk menyiapkan ruh. Jadi manusia itu ditiupkan ruh kepadanya umur 120 hari dalam janin. 4 bulan ditiupkan roh dalam janin. 4 bulan itulah dia. Kalau seseorang janin mati di usia 4 bulan karenanya ditiupkan roh, maka disyariatkan untuk memandikannya, kemudian mengkafani, mensalatkan, menguburkan. 4 bulan. Jadi kalau di bawah itu kurang 4 bulan tidak. Kurang dari 4 bulan, kalau dia meninggal dalam janin, dalam perut ibu, lalu keluar, karena dia dikatakan manusia itu telah ditiupkan roh. Ini ibu tahu, dalam 4 bulan itu apa aja nih roh? Lemah gari, kan mulai ini, karena sudah mulai ini, tapi sebelum itu janin dalam perut ibu belum karena ditiupkan roh. Jemaah dimuliakan Allah. Kalau usia 4 bulan dalam kandungan, maka bayi itu diselenggarakan. 4 bulan kan kalau di bawah kurang dari 4 bulan, maka karena belum ditiupkan roh, maka tidak disolatkan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat kita ambil di dalam hadis ini, ayat hadis tadi menjelaskan perkembangan proses ciptaan manusia dalam perut ibunya, yaitu mengalami 4 fase. Fase yang pertama nutfah arba'ina yawman, yaitu 40 hari dalam bentuk tetesan mani yang akan jadi. Kemudian fase yang kedua alaqah, 40 hari belum, dalam bentuk darah mani menjadi berubah menjadi darah. Fase yang ketiga 40 hari setelah itu dalam bentuk daging. Fase yang keempat 40 hari itu, jadi 40 kali 3 kan 70 hari, kan sama dengan bulan. Fase yang keempat, fase terakhir ditiupkannya ruh. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh kepada janin ke dalam rahim. Ini khususnya malaikatnya, malaikat yang bertugas untuk meniupkan roh ke dalam rahim. Maka janin itu berkembang dalam perut ibunya kepada fase-fase tersebut. Ada kalanya fase-fase itu mengalami kegagalan karena adalah rahasia gaib. Ada kalanya jadi ada kalanya sebelum bulan lah gagal, tidak menjadi. Ada kalanya berhasil dan banyak berhasil pada gagal.
Jemaah dimuliakan Allah. Kemudian pelajaran dari hadis tadi bahwa janin sebelum 4 bulan la yuhkam bi annahu insan hayy. Tidak dihukum dia sebagai manusia yang hidup. Ya, sebelum 4 bulan belum dihukum sebagai manusia yang hidup. Hanya itu gumpalan-gumpalan. Namun setelah masuk ke 4 bulan, ketika sudah ditiupkan ruh, ya, maka jika dia sudah ditiupkan ruh, itulah dia manusia. Oleh karena itu, ya, kalau sekiranya seorang janin dikubur sebelum 4 bulan, keguguran, maka dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalatkan. Kalau meninggal mati keguguran sebelum 4 bulan. Karena belum dikatakan seorang manusia yang ruh, yang diberikan ruh. Liannahu lam yakun insan, karena orang manusia. Pelajaran berikutnya, setelah 40 bulan ketika ditiupkan ruh, maka tetaplah bagi janin tadi hukum sebagai manusia yang hidup sampai bulan lah tiupkan ruh. Kalaupun terjadi keguguran, andainya kok tanya gugur qadarullah ketika bulan katet, ya, maka dia dimandikan, dikafani dan disalatkan sebagaimana manusia, ya, sebagaimana seorang janin yang berumur 9 bulan mati, ya, karena dasarnya karena dia statusnya lah sebagai manusia hidup walaupun belum sempurna, ya, karena sudah ditiupkan roh tadi. Sebab manusia itu kan roh dan jasad, ya, dikatakan manusia kan ada roh dan jasad. Berikutnya adalah an-nam taham, bahwa rahim-rahim itu ada malaikatnya. Rahim-rahim ada malaikat yang menyiapkan roh ke dalam rahim. Siapa malaikatnya? Tidak ada namanya. Tapi hanya malaikat yang bertugas untuk menyiapkan roh ke dalam rahim. Karena ada malaikat maut, Israfil, ya. Malaikat maut itu yang Israel, tapi sebenarnya nama itu malaikat maut. Kenapa sebab jawab kata-kata Israel dalam Al-Quran, kata-kata Israel dalam hadis. Namun nanti sebab lewatkan malaikat maut itu Israel, ya. Sebenarnya namanya malaikat maut. Ini bacaan ayat tadi sejadah tadi di awal, malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat maut yang diwakilkan kepadanya. Memang dimuliakan Allah. Jadi rahim itu punya ada malaikat-malaikatnya. Dialah yang menyiapkan roh kepada janin, diwakilkan kepadanya menyiapkan roh. Yang kelima adalah bahwa manusia itu ketika 4 bulan tadi ditulislah baginya catatan, ditetapkan catatan takdir kepadanya dalam perut ibunya. Apa yang ditetapkan? Rezekinya, rezekinya, kaya dia atau miskin, telah ditetapkan. Kemudian amalnya itu akan oleh Allah. Yang ketiga, ajalnya ditetapkan oleh Allah. Kemudian nanti apakahnya syaqiyun, jadi cilaka atau sengsara atau bahagia, sudah ditetapkan. Berarti apa? Sudah ada ketentuan takdir. Namun bahwa itu yang namanya takdir memang sudah ditetapkan, tapi awak nak tahu takdir awak. Bapak betul, karena takdir itu rahasia Allah yang disembunyikan kawan. Awak nak tahu takdir. Kadang-kadang seseorang balik dari musagi ke tiba-tiba jatuh, karena dia itu atau tabrakan. Kapan kita sudah tahu? Kapan kita tahu takdir kita? Setelah kejadian. Kok takdir? Makanya kok ada orang mati
sama takdir Tuhan itu apa? Ya. Takdir sebenarnya yang menyebabkan kita sedang mati, ajalnya lah di situ. Itu hanya sebagai penyebab aja atau wasilah. Dimana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki wa ditentukan, amal ajal dalam catatan Lauh Mahfuz. Ya. Pelajaran berikutnya, hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan, sudah tercatat di dalam catatan Allah. Tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Sebulan, ya rezekinya sampai di situ, ya sebulan ajalnya sampai di situ, tidak bisa ditambah, tidak bisa perlu dikurangi. Bayangkan Bapak Ibu, andai kata ajal itu bisa ditambah, ya tentu bisa panjang umur. Anak-anak mati muda bisa mati tua, nyata tidak bisa. Ajal itu tidak bisa dimajukan dan tidak akan bisa dimundurkan. Sudah ditetapkan oleh Allah, tapi awak nak tahu, ajal awak nak tahu. Jadi seorang mati muda, mati kecil, mati tua, atau lasrapih semua mati lah. Hidup juga, ya lu aja aja. Bukannya hebat lah, ajalnya belum di situ. Bisa. Jadi waktu kecil, kita kan tak tahu apa yang jadi baik dan jadi jelek. Tapi nanti jadi orang baik atau jelek, bayangan ada nggak setelah dia lahir? Orang lihat. Ini anak ini nanti jadi orang jelek, nanti jadi orang baik. Ada nggak bayangannya waktu dia sudah lahir itu? Oh, ada bayangan waktu sudah lahir. Kita hanya berdoa. Kalau bayangan sudah lahir enggak, karena nanti kita mengalami proses berdoa saja. Dan biasanya anak itu kan fitrah. Anak Yahudi, anak Nasrani lahir dalam keadaan fitrah tidak berdosa itu. Tergantung orang tuanya yang akan mewarnai. Ini tidak bisa dipastikan dia jadi orang baik atau orang buruk. Banyak. Tapi kalau dia sudah ditakdirkan jadi jelek atau jadi bagus, tentu tidak bisa dirubah. Nanti ada udara itu. Itulah Karena dari mana kita bisa lihat. maka dia baik. Takdir itulah rahasia Allah. Kita mengimaninya. Dan tidak ada orang tahu takdir. Orang punya dua atau jelek tidak tahu. Tapi ketika nanti terjadi, ya berarti itulah takdirnya. Namun dalam takdir tadi kita dia usaha, beramal, beribadah, beraja, supaya jangan bodoh, beraja, supaya jangan masuk neraka, ya beramal. Itu takdir. Takdir orang baik ketika mencari kebaikan, itu takdir. Takdir orang buruk ketika mencari keburukan. Nah, itulah takdir. Jadi takdir ini keberadaan kita imani dan awak tidak tahu takdir awak. Namun Allah bagi wasilah untuk takdir tadi. Oh surga, oh neraka. Allah yang lebih terang dan mulia jalan kebaikan, tapi ditampuh yang keburukan. Itulah takdirnya. Ya, coba. Suatu ketika ada sahabat yang mendengar hadis kalau itu Nabi tidak perlu beramal lagi. Baca apa tadi kan? Bagus itu dia takdir orang jalan. Kata Nabi, iya malu beramallah kalian. Fakulun yasarun, setiap orang akan dimudahkan oleh Allah jalan kehidupannya dengan amal tadi. Pokoknya beramal, amal kebaikan betul-betul dimudahkan takdirnya ke surga. Kalau tidak beramal, dimudahkan takdirnya ke neraka. Nah itu. Jadi bukan berarti kalau Allah takdirkan awak tinggalkan kebaikan tak. Makanya awak tidak boleh bersandar dengan takdir. Kalau mau ditakdirkan miskin, ya, bau sawana
Tidak demikian. Tidak boleh bawa sandar dengan takdir. Disuruh kita beramal. Jadi takdir itu apa? Takdir itu kita imani, kita yakini dalam hati. Tapi kita tidak tahu apa takdir Allah. Takdir itu rahasia Allah. Pokoknya dia tahu takdir itu Allah mungkin jadi orang Indo sebelum. Jadi orang Indo. Tapi yakinlah ketika seseorang menempuh takdir yang ditetapkan, takdir kalau ketika seorang menempuh jalan takdir yang Indo, dia sholat, dia puasa dengan ikhlas, dia menuntut ilmu, berarti Allah akan berikan dia takdir takdir. Nah, nanti kita akan jelaskan hadis tentang tadi kelanjutannya. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hadis tadi menjelaskan hikmah bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah dengan ketentuan. Tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa dimundurkan. Pada berikutnya adalah manusia itu wajib baginya ada rasa takut dan rasa harap. Ya, karena Rasulullah SAW mengkabarkan ada orang yang ketika awal hidupnya beramal dengan amal kebaikan, amal ahli surga, amal penduduk surga. Namun di akhir hayatnya rupanya dia tersesat, tersesatnya tidak mau lagi beramal, jauh amalnya itu amal yang tidak benar. Makanya kita ada rasa takut awak. Banyaklah kita berdoa untuk mendapatkan husnul khatimah. Ada kalanya manusia sepanjang hidupnya itu buruk, banyak dosa. Rupanya menjelang ajalnya sekian tahun menjelang ajalnya jadi orang dakik kepada Allah. Ya, ada ditakdirkan seperti itu. Ya, oleh karena itu jaga iman kita. Jangan sampai kita mendapatkan su'ul khatimah yang bisa hidup. Akan tetapi Pak Ibu, yang seperti ini ada terjadi, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Kenapa dikatakan? Kenapa Allah mengkhabarkan seperti itu? Supaya awak bangga dengan amal awak, tidak sombong awak dengan amal. Diingatkan oleh Nabi SAW agar kita tidak tertipu dengan ibadah awak. Awak tak masuk ibadah awak banyak, akhirnya awak ria dan semacam. Dan orang-orang yang ditakdirkan seperti itu, dia beramal amal ahli surga, tapi menjelang akhir hayatnya, dia tinggalkan amal, dia beramal dengan amalan dunia neraka. Itu ada, tapi itu adalah seketek, jarang-jarang terjadi. Biasanya manusia amalannya terkait dengan sebelumnya. Akan tapi ujian di akhir hidup itu banyak. Ujian di akhir hidup banyak. Allah tuh ulunnya enggak salat kan. Dulu waktu muda rajin. Itu ujian. Makanya al-a'mal bil khawatim. Apa kata Nabi, amal itu tergantung akhir kehidupan awak. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semakin baumu awak semakin sadar, semakin banyak kita mohon kepada Allah agar Allah takdirkan kita memang menjadi orang-orang yang husnul khatimah, yang bisa hidup yang baik. Ya, ini semua menyadarkan bahwa ketentuan Allah itu tidak dapat doa. Sudah ada ketentuan Allah, kita hanya mengimani saja. Maka banyaklah kita mohon kepada Allah terhindar dari su'ul khatimah, kejelekan, akhir dari kejelekan. Barangkali itu kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik